Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Violia Rohana Nur Ainisa Gita dengan NIM 210512040004 dari Program Studi S1 Teknik Informatika 2021B Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai routing statik. Yang pertama, yakni pengertian routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Selanjutnya, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Kemudian, cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin. Kemudian, ada cara kerja routing statik. Cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP router secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Sekarang kita akan mulai simulasinya sesuai dengan gambar skenario yang ada di websitenya. Sekarang kita akan mulai untuk mengkonfigurasi IP server 1 dengan cara klik desktop, lalu isi IP address subnet max dan default gateway seperti berikut ini. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP server 2 dengan klik desktop, lalu isikan IP address, subnet max, dan default gateway seperti berikut ini. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP PC1 dengan cara klik desktop, lalu isikan IP address, subnet max, dan default gateway seperti berikut ini. Kemudian kita akan melakukan IP configuration PC2 dengan cara klik desktop, lalu isikan IP address, subnet max, dan default gateway seperti berikut ini. Selanjutnya, lakukan hal yang sama, yakni IP configuration dengan cara klik desktop, lalu isikan subnet max, IP address, dan juga default gateway seperti di bawah ini. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP router 1 dengan cara klik config. Setelah itu kita setting di port fast ethernet 0 dan isikan IP address dan juga subnet mask seperti berikut. Selanjutnya kita setting di port fast ethernet 1 dengan cara mengisikan IP address dan juga subnet mask seperti berikut. Selanjutnya kita setting juga di port serial 2 dengan cara memasukkan IP address dan juga subnet mask seperti berikut. Kemudian kita juga setting di port serial 3 dengan cara menginputkan IP address dan juga subnet mask seperti berikut. Kemudian kita melakukan konfigurasi IP router 2 dengan cara klik config, lalu kita setting di port fast ethernet 0 dengan cara menginputkan IP address dan juga subnet mask seperti berikut. Selanjutnya kita juga menyeting di port serial 2 dengan cara memasukkan IP address dan juga subnet mask seperti berikut. Lalu kita juga melakukan penyetingan di port serial 3 dengan cara memasukkan IP address dan juga subnet mask seperti berikut.
Selanjutnya kita lakukan konfigurasi IP router 3 dengan cara klik config, lalu kita setting di port fast Ethernet 0 dengan cara menginputkan IP address dan juga subnet mask seperti berikut. Selanjutnya kita akan lakukan penyetingan di port fast Ethernet 1 dengan cara menginputkan subnet mask dan juga IP address seperti berikut. Selanjutnya kita akan lakukan penyetingan di port series 2 dengan cara menginputkan IP address dan juga subnet mask seperti berikut. Selanjutnya kita akan melakukan penyetingan di port serial 3 dengan cara menginputkan IP address dan juga subnet mask seperti berikut. Kemudian kita lakukan routing static pada router 1 dengan cara klik config, lalu klik static, lalu isikan IP network, subnet mask, dan juga next hop seperti berikut. Kemudian kita juga lakukan routing static pada IP router 2 dengan cara klik config, lalu klik static, dan juga isi network, subnet mask, dan juga next hop seperti berikut ini. Selanjutnya kita juga lakukan routing static pada IP router 3 dengan cara klik config, lalu klik static, dan juga isikan IP network, max, dan juga next hop seperti berikut ini. Kemudian kita akan melakukan simulasi dengan klik simulation, lalu klik edit filters untuk memilih ICMP yang hanya dicentang. Kemudian kita akan simulasikan PC1 ke PC2 dan hasilnya berhasil. Selanjutnya kita akan simulasikan dari PC1 ke PC3 dan hasilnya berhasil dan sukses. Selanjutnya kita akan mensimulasikan dari PC1 ke server 1 dan hasilnya gagal dikarenakan ada kesalahan saat menginputkan next hop. Lalu kita akan mengubah nilai next hop-nya menjadi seperti ini. Setelah melakukan perubahan, selanjutnya kita akan mensimulasikannya kembali dan ternyata hasilnya berhasil. Untuk percobaan yang selanjutnya akan kita simulasikan juga dan ternyata hasilnya berhasil.
Sekarang kita akan melakukan tracing, namun sebelum itu kita akan ubah dulu dari mode simulasi ke mode real time. Pertama-tama kita klik icon PC1, lalu klik desktop dan juga klik command prompt. Setelah itu kita menulis tracer T lalu diikuti dengan alamat IP PC2. Lalu klik enter dan akan muncul hasil seperti ini. Ini artinya proses dilakukan dari PC1 lalu dilanjutkan ke router 1 dan berakhir di PC2. Selanjutnya kita akan melakukan tracing ke PC3 dan hasilnya adalah paket menuju router pertama, lalu dilanjutkan ke router kedua dan berakhir di PC3. Selanjutnya melakukan tracing dari PC1 ke server 1. Dan hasilnya adalah paket menuju router 1, kemudian ke router 3, dan berakhir di server 1. Setelah itu kita lakukan tracing dari PC1 ke server 2. Hasilnya adalah diproses melalui router 1, lalu ke router 3, dan berakhir di server 2. Selanjutnya kita akan melakukan tracing dari PC3 ke PC1. Hasilnya ialah dimulai dari router 2, lalu diproses ke router 1, dan berakhir di PC1. Selanjutnya kita akan melakukan tracing dari PC3 ke PC2. Hasilnya adalah paket dikirimkan dari router 2, lalu ke router 1, dan berakhir di PC2. Kemudian kita lakukan tracing dari PC3 ke server 1. Dan hasilnya paket dikirimkan dari PC3 lalu dikirimkan ke router 2 dan diteruskan ke router 3 dan berakhir di server 1. Selanjutnya kita akan lakukan tracing dari PC3 ke server 2. Dan hasilnya paket dikirimkan dari PC3 lalu diteruskan ke router 2, lalu ke router 3, dan berakhir di server 2. Selanjutnya kita akan melakukan tracing dari server 1 ke PC2. Hasilnya adalah paket dikirimkan ke sama seperti sebelumnya, hanya berbeda di akhiran saja. Untuk PC2 ini berakhir di PC2. Selanjutnya kita akan melakukan tracing dari server 1 ke PC3. Hasilnya paket dikirimkan ke router 3 lalu ke router 2 dan berakhir di PC3. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.